استقيم واعتدل. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbullah rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kepada Allah Jalla Jalla. Pujian tidak henti-hentinya kita memuji kehadirat Allah terhadap taufik dan inayahnya, sehingga Allah masih memudahkan kita di malam yang berbahagia ini kita kembali mengkaji sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan urusan kaum muslimin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, yang mana tidak ada nabi dan rasul setelah beliau dan tidak ada syariat setelah syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir pembahasan kita mengenai Yahudi masuk ke negeri Yaman, yang mana yang membawanya adalah keturunan dari Rabi'ah ibnu Nasr. Anaknya Rabi'ah ibnu Nasr yang namanya Tabban As'ad, yang mana Tabban As'ad ini terakhir dia singgah ketika mau pulang ke negeri Yaman. Dia bertemu dengan suku Huzail, yang mana suku Huzail ini adalah suku yang sangat membenci Mekah, dan dia mengatakan kepada Tabban As'ad bahwasanya di Mekah ini ada sebuah rumah, yang mana sebuah rumah tersebut di bawahnya banyak terdapat harta emas, permata, ada di bawahnya, digali, ada ditanam di tempat itu. Kemudian Tabban As'ad yang dia belum tahu tentang satu-satunya rumah Allah yang ada di muka bumi ini adalah Mekkah, adalah Ka'bah, dia tidak tahu. Kemudian tiba-tiba Tabban As'ad ini mempersiapkan pasukannya yang begitu banyak untuk menghancurkan rumah yang ada di dalam rumah yang ada di dalam Mekah tersebut yang namanya Ka'bah. Apa yang terjadi ketika Tabban As'ad ini mereka berangkat? Ketika mereka berangkat bersama pasukannya, tiba-tiba dua pendeta Yahudi ini mengatakan, "Wahai Tabban As'ad, wahai raja, Anda mau kemana? Seharusnya kita akan berangkat ke negeri Yaman. Kenapa Anda mempersiapkan pasukan yang begitu banyak?" Kata Tabban As'ad, suku Huzail menceritakan kepadaku bahwasanya di dalam tempat ini ada rumah kecil yang di bawahnya banyak emas-emas dan perak yang ditimbun di dalam itu. Aku ingin menghancurkan itu, kemudian aku ingin mengambilnya. Kemudian dua pendeta ini mengatakan, "Wahai raja, di dalam Taurat diceritakan bahwasannya satu-satunya rumah Allah yang ada di muka bumi ini di tempat itu." Coba, orang-orang Yahudi mereka tahu bahwasannya satu-satunya rumah Allah Subhanahu wa taala ada di situ. Kemudian jangan engkau hancurkan itu. Karena kenapa? Itu rumah Allah. Karena kenapa? Kalau kamu ingin menghancurkan itu, maka suku Huzail telah menjerumuskan kalian ke sana itu supaya kalian dihancurkan oleh penghuninya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata raja ini pun percaya. Raja ini pun percaya kepada dua pendeta Yahudi ini. Kemudian dikatakan, "Apa saran Anda untuk saya bisa lakukan untuk rumah itu?"
kata dua pendeta ini mengatakan, kamu tawaf keliling, ya, tawaf ke rumah itu, ya, kamu tawaf saja. Kemudian dia katakan, aku akan tawaf, terus kalian bagaimana? Kata orang-orang, kata dua pendeta Yahudi itu, kami tidak mau melakukannya. Karena apa? Karena di dalam Taurat disebutkan bahwasanya dulu itu, ya, tidak ada apa? Tidak ada berhala-berhala. Sekarang ada berhala di situ. Saya tidak mau, kami tidak mau untuk apa? Tawaf di situ gara-gara ada berhala di situ. Akhirnya apa? Akhirnya Tabban As'ad ini pun dia mengikuti perintahnya orang Yahudi tadi, yaitu pendeta Yahudi. Dia tawaf. Selesai dia tawaf, dia capek, habis itu bahwa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tertidur. Dia tertidur di tempat itu dan bermimpi, dan termasuk mimpinya adalah apa? Memberikan kain penutup, ya, di atas rumah itu, yang kita kenal dengan namanya apa? Kiswah. Dan sejarah kiswah pertama kali itu adalah dari siapa? Tabban As'ad ini yang dari keturunan Rabi'ah ibnu Nasr. Rabi'ah ibnu Nasr punya anak namanya Tabban As'ad, ya, dari keturunannya dia. Dan ternyata Tabban As'ad inilah yang pertama kali yang apa? Yang menyuruh untuk menaruh kain di atas itu. Namanya apa? Kiswah. Dan ternyata apa? Ternyata ini terus turun temurun seperti itu, ya, turun temurun sampai di zaman Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam membiarkan hal demikian. Maka apa? Maka sampai sekarang kita nemukan bahwasanya apa? Di Ka'bah itu ada kiswah, tapi dasarnya dulu ini dari siapa? Tabban As'ad ini. Kemudian selesai itu, selesai memerintahkan untuk apa? Menaruh kain di situ, ya. Kemudian Tabban As'ad pun pulang. Kemudian orang pendeta Yahudi ini pun mengikuti ketika mereka sudah sampai Yaman, Pak. Ketika mereka sudah sampai Yaman, kemudian Tabban As'ad memerintahkan bahwasannya apa? Dua pendeta ini untuk berdakwah. Dia berdakwah. Dan ternyata di Yaman dulu banyak pengaruh dari apa? Banyak pengaruh dari Persia. Yang mana Persia ini penyembah apa, Pak? Penyembah api. Di Persia penyembah api. Dan ternyata pada waktu itu Allah Ta'ala, karena di Yaman dulu itu ada rumah, yang mana rumah tersebut bahwa Allah Ta'ala tiap hari diberikan, tiap hari ditaruh apa? Ditaruh kayu, yang mana kayu tersebut, di dalam tersebut, ya, rumah yang tadi itu, ya, rumah tersebut kebakar terus, ya, ada api terus, rumah terus. Yang mana apa? Yang mana fungsi dari rumah ini zaman itu, Pak, ya, sebelum datang Nabi ini, ya, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ceritakan ini supaya kita tahu sejarah yang sebenarnya. Di Yaman itu bagaimana? Akhirnya apa? Akhirnya kalau ada dua orang yang berselisih, yang mana dua orang yang berselisih ini ternyata tidak bisa apa? Tidak bisa mempertemukan satu permasalahan itu, bisa enggak selesai permasalahan itu. Mana yang benar, mana yang salah, kalau enggak selesai, maka apa? Akan ditaruh dua orang di depan pintu apa? Pintu rumah tersebut yang ada di dalamnya api. Kemudian pas dibuka tempat pintunya tadi, maka api tersebut akan menyambar mana yang salah. Dan zaman itu, Pak, ya, enggak sekarang. Ini kita kisahkan zaman itu saja dulu. Ya. Akhirnya apa? Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata pada waktu itu ketika dua pendeta Yahudi ini mulai berdakwah agama Yahudi di Yaman, banyak orang yang tidak suka, termasuk penyembah api yang enggak suka. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat pun datang ke Tabban As'ad. Wahai Tabban As'ad, ya, kami bingung ini. Kami bingung ini akan mengikuti penyembah api atau mengikuti ajaran yang Anda bawa. Kemudian
kira-kira solusinya apa kata Taban As'ad? Taban As'ad ketika apa? Mengatakan kepada masyarakat. Kata masyarakat, bagaimana kita ya memerintahkan dua pendeta Yahudi ini, kemudian apa? Kemudian dua pendeta kuil yang ada di apa? Yang menjaga api ini, itu kita taruh di depan apa? Depan pintu dari rumah api ini. Dan kita tahu bahwasanya siapa saja yang apa namanya itu, siapa saja yang terkena api tersebut, dia ialah yang salah. Akhirnya Taban As'ad mengatakan kepada dua pendeta ini tentang usulan masyarakatnya pada waktu itu. Kemudian kata apa? Kata dua pendeta ini, silahkan. Ya, akhirnya dua pendeta ini pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian pas dibuka pintu tersebut, Bapak-bapak, pas dibuka pintu tersebut, ternyata yang disambar itu adalah siapa? Ya, pendeta yang penyembah api, disambar, dia lari. Dan masyarakat pada waktu itu marah. Masyarakat pada waktu itu marah karena apa? Kenapa orang ini lari? Akhirnya apa? Akhirnya ya, pendeta api tadi itu, yang penyembah api itu pun apa? Dibawa lagi ke tempat itu. Kemudian apa? Kemudian dibukakan lagi pintu tadi itu. Ternyata apa? Apinya pun menyambar dua orang dari penyembah api, sehingga terbakarlah dua orang tersebut. Dan inilah yang menyebabkan orang-orang yang ada di situ, penduduk Yaman yang ada di situ, yang menyaksikan kejadian itu, seluruhnya masuk agama Yahudi. Dan inilah pertama kali ya agama Yahudi masuk ke Jazirah Arab, yang mana di Yaman semuanya pada waktu itu mereka berbondong-bondong masuk agama Yahudi. Ini asal muasal, Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tahu bagaimana apa asal muasalnya. Kok bisa ada Yahudi di Yaman sampai sekarang ada. Sampai sekarang ada orang-orang Yahudi di Yaman, masih ada. Ya. Dan ternyata Bapak dirahmati Allah, asal muasalnya di sini. Kemudian selanjutnya Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Taban As'ad ini ya sudah lama berkuasa, ya menyebar agama Yahudi di negeri Yaman, sehingga apa? Taban As'ad sudah meninggal dunia, kemudian diganti dengan apa? Diganti dengan ya anak cucunya, sampai pada waktu itu ada anak cucunya Taban As'ad ini namanya Hasan. Hasan ini termasuk orang yang dikatakan bahwasanya raja yang sangat berambisi. Ambisinya Bapak-bapak, pingin menaklukkan negara-negara yang paling kuat pada zaman itu. Dan negara yang paling kuat zaman itu Bapak-bapak, ada 3 negara. Ada 3 negara. Yang pertama Persia, ya, yang dipimpin oleh Kisra. Kemudian yang kedua Romawi, yang dipimpin oleh Kaisar. Yang ketiga ya Afrika, yang dipimpin oleh Najasyi. Ini negara yang paling kuat di zaman itu. Banyak raja-raja yang lain seperti apa? Keturunannya Taban As'ad ini, seperti Hasan ini, ya. Yang apa namanya itu? Yang negara-negara kecil. Negara-negara kecil, tapi negara superpower pada waktu itu hanya 3 ini. Kemudian si Hasan ini mengumpulkan penasehat-penasehatnya, mengatakan bahwasanya saya ingin menyerang negara yang paling kuat. Mana negara yang paling kuat? Negara yang paling kuat kata penasehatnya adalah apa? Persia. Dan kita tahu Persia itu Bapak-bapak, Iran sekarang, ya. Kemudian apa? Dari Iran itu, ya, dekat dengan apa? Afghanistan. Kemudian dekat dengan Rusia. Rusia sampai akhir, ya. Kemudian masuk ke Cina sampai akhir. Itu kekuasaannya siapa? Kekuasaan Persia zaman itu. Kita lihat bahwa Bapak ya, Rusia aja ya, yang dulu Uni Soviet yang gabung Pak ya, itu luasnya begitu luas. Berarti apa? Berarti ya Persia begitu kuat, begitu luas. Sedangkan Roma itu Eropa sekarang, sampai terakhir itu di daerah Syam. Syam itu ya Palestina,
kemudian Suriah, Urdun, Libanon. Ini sampai ini kekuasaannya siapa? Kekuasaan Eropa, kekuasaan Romawi. Berarti yang paling besar itu sebenarnya apa? Persia. Akhirnya Hasan ini dia mengatakan bahwasanya apa? Kumpulkan semua apa prajurit-prajurit, kita akan berangkat ke Persia. Saking pedenya nih Pak, saking pedenya, pingin menguasai Persia. Namanya Hasan ini dari keturunan siapa? Tabban As'ad ini. Akhirnya mereka pun berangkat. Penasihat-penasihatnya pun berangkat pada waktu itu. Tiba-tiba bahwa pendirahmati Allah Subhanahu wa taala, di perjalanan kata apa penasihat-penasihatnya, menteri-menterinya, mereka mengatakan kita nggak mungkin akan mengalahkan negara yang besar itu. Ya. Terus gimana caranya sekarang ini supaya apa? Kita tidak mati konyol kalau bahasa kita. Ya karena kalau kita bawa pasukan kita ngelawan apa namanya itu negara yang begitu besar itu pasti apa? Pasti nggak ada apa? Nggak ada gunanya. Ini pada menteri-menteri ini pada takut semua, penasihat-penasihat ini pada takut semua pada waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Wah, pendirahmati Allah Subhanahu wa taala, bergabunglah pada waktu itu menteri-menteri, penasehat-penasehat dari apa? Hasan ini. Ternyata Hasan ini punya adik namanya Amr. Ya. Dan Hasan ini saking dia ini termasuk orang yang apa? Cerdas, kemudian cerdik, nggak boleh ada masuk ke ruangannya itu kecuali apa? Adiknya saja. Dan adiknya saja itu nggak boleh bawa apa? Bawa senjata, nggak boleh. Berarti ada nggak yang bisa membunuh Hasan ini? Nggak ada. Yang bisa bunuh Hasan ini cuma siapa? Amr, adiknya. Akhirnya menteri-menterinya Hasan pada waktu itu berkumpul. Mereka mengatakan, wahai Hasan, maukah kamu jadi raja? Ya, siapa? Amr. Maukah kamu jadi raja? Kata Amr, mau saya jadi raja. Gimana caranya? Bunuh kakakmu. Karena menteri-menteri ini pada takut semua nih Pak. Karena kenapa? Kalau terjadi perang antara apa? Persia dengan mereka, sudah habis semuanya. Ya, habis semuanya. Akhirnya apa? Menteri-menteri ini pun melobi pada waktu itu. Melobi, ya. Ketika apa? Ketika mereka apa? Melobi. Ketika mereka melobi, ternyata apa? Ternyata mereka pun sepakat dan Amr tadi pun apa? Sepakat, ya, untuk membunuh siapa? Hasan. Tapi ada satu menteri pada waktu itu yang nggak setuju, ya. Namanya Zulnunain, namanya. Dia katakan kepada apa? Dia katakan kepada Amr, wahai Amr, saya tidak ikut-ikutan dengan menteri kamu, menterinya apa namanya itu Hasan, untuk membunuh Hasan. Saya tidak ikut-ikutan, ya. Kata Amr, nggak jadi masalah kamu tidak ada ikut-ikutan. Kenapa kamu tidak mau ikut-ikutan? Dia nasihatin Amr, wahai Amr, tahukah anda wahai Amr, orang yang membunuh adiknya, kakaknya sendiri, keluarganya sendiri, dia akan sedih terus. Saya nggak mau ikut-ikutan, kata dia. Ya, ini kisahnya Pak ya, nggak ada kaitannya, hanya cuma kisahnya saja kita ceritakan. Kemudian kata apa namanya itu, ya, Zulnunain ini mengatakan, ya, wahai Amr, saya ingin membuat perjanjian dengan kamu. Kalau kamu bisa membunuh Hasan, ya, kalau kamu bisa membunuh Hasan, saya tidak akan ikut-ikutan. Saya pingin, ya, kesepakatan dengan kamu. Kalau ada masalah ke depan, saya nggak ikut-ikutan. Akhirnya apa? Kata Amr, apa yang kamu mau? Buat perjanjian dengan saya. Akhirnya dibuat perjanjiannya. Satu menteri saja, ya, satu menteri saja ini. Yang lain ikutan semua. Akhirnya apa? Akhirnya Amr pun masuk, kemudian apa? Menikam Hasan dan Hasan pun mati. Ketika Hasan mati, yang akan jadi apa? Raja siapa? Amr. Dan ternyata Amr ini, bahwa dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
betul-betul apa namanya itu, setelah membunuh kakaknya, dia diangkat jadi raja, sedih terus kehidupannya, Pak. Merasa nggak enak, hampir berbulan-bulan merasa nggak enak. Kemudian dia sempat mengatakan kepada penasehatnya, wahai penasehatku, kira-kira apa? Kenapa aku sedih terus ini? Dicari tahu, karena kamu membunuh siapa? Kakakmu. Terus gimana caranya supaya aku tidak sedih? Ini ceritanya saja, Pak ya. Ya, jangan dimasukkan ke dalam hukum nih. Iya, ceritanya saja. Iya. Gimana supaya aku tidak sedih? Kata dia. Supaya kamu tidak sedih, maka Pak, bunuh orang-orang yang menyuruh kamu membunuh kakakmu. Aneh, tapi ya itulah kisahnya ini memang, Pak. Ya. Makanya kalau kita lihat apa? Tarikhul Yaman, ya, sejarahnya Yaman, kita akan menemukan itu, Pak. Makanya kalau kita belajar Tarikhul Yaman, ya, kalau di kuliahan di sana biasanya ada apa namanya itu Tarikhul Yaman, kita belajar tentang apa? Sejarahnya Yaman itu gimana sih aslinya. Ya. Karena apa? Arab itu ada hubungannya dengan ini. Ya. Yahudi juga ada hubungannya dengan ini, Nasrani juga ada hubungannya dengan ini. Ya, apalagi Islam pasti ada hubungannya karena kita sudah jelaskan dari awal. Baik, kita lanjutkan. Kemudian apa? Dia dinasihatkan seperti itu Amr ini. Akhirnya Amr ini pun apa? Menghukum membunuh orang yang sepakat dulu menyuruh untuk membunuh kakaknya. Dibunuh semua. Ya, tiba-tiba giliran siapa tadi? Ya, Zunurain tadi itu, ya. Giliran dia katakan stop dulu, kata dia. Kenapa? Aku ada perjanjian dengan kamu. Akhirnya apa perjanjiannya? Akhirnya dia bawa perjanjian tersebut, ya. Ternyata Pak, dia nggak ikut-ikutan urusannya siapa? Urusan Amr dengan Hasan ini, nggak ikut-ikutan dia. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun tidak jadi dibunuh gara-gara itu. Ya. Tapi yang jelas Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata dari Taban As'ad ini, ya, dari Taban As'ad ini, Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus, ya, dia menguasai Yaman. Anak keturunannya pun ketika Taban As'ad sudah mati, anak keturunannya terus jadi raja. Dan waktu itu Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di masa Zunuas, catat ini Bapak nama-namanya ini. Ya, terdapat hadiah nih. Terlalu banyak nama ya Pak ya. Ada namanya Zunuas. Tapi Zunuas ini belum diangkat menjadi raja pada waktu itu. Ini Zunuas ini Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk anak keturunannya, ya. Siapa tadi? Rabi' bin Nasr. Kemudian Taban As'ad, kemudian Hasan, kemudian siapa tadi? Amr, ya. Nah, dari keturunan selanjutnya ada apa? Zunuas. Sebelum itu Bapak-bapak, sebelum itu ternyata apa? Ternyata keturunannya Taban As'ad ini, mereka saking banyaknya berebut kekuasaan di Yaman. Sehingga terjadi perang saudara di antara mereka. Ya, terjadi perang apa? Saudara di antara mereka. Ketika terjadi perang saudara di antara mereka, ternyata ini kesempatan ada seorang pembegal, kalau bahasa kita dia seorang perampok, namanya Hunayzi Zanaik. Nah, susah namanya Pak ya. Namanya Hunayzi Zanaik namanya. Hunayzi Zanaik. Aywa. Namanya itu. Susah namanya. Taib. Dia ini perampok, ya. Kemudian pembegal, tapi apa? Tapi dia apa namanya itu nyari kesempatan karena terjadi apa? Terjadi apa namanya itu, ya, pemberontakan. Akhirnya dia pun ikut pada waktu itu sehingga bisa membunuh raja dari keturunan Taban As'ad ini. Akhirnya, ya, dialah setelah itu diangkat menjadi raja. Siapa namanya tadi? Hunayzi Zanaik. Ya. Susah ya namanya ya. Tapi nggak apa-apa Pak. Ini nama-nama mereka nih, ya. Dalam sejarah kita
ya perlu kita menyebutkan sedikit. Karena apa? Karena namanya apa? Namanya sejarah, kita harus tahu siapa nama-nama mereka. Kita lanjutkan. Setelah itu Bapak Firman Ta'ala, dia yang memegang kekuasaan, karena memang dasarnya dia itu perampok, pembegal, dia termasuk pemimpin yang zalim. Ya, suka apa namanya itu merampas harta orang, suka memperkosa, pokoknya semuanya apa namanya itu dia lakukan. Akhirnya apa? Penduduk Yaman pun pada waktu itu, penduduk Yaman pun tidak senang dengan apa? Raja ini. Tidak senang dengan raja ini. Tapi pada waktu itu ada namanya Zunawas. Ya, Zunawas. Nah, Zunawas namanya. Ya. Namanya dia ini termasuk keturunannya Tabban As'ad tadi. Yang mana dia ini, Zunawas ini, ya, ternyata apa? Ternyata ketika banyak penduduk Yaman yang nggak setuju, nggak suka dengan apa, ya, Kunaizi Zi Sanaik ini, akhirnya apa? Mereka memberontak. Akhirnya Zunawas ini pun apa? Membunuh siapa? Zi Sanaik. Yeah. Dibunuhlah dia. Akhirnya apa? Mati. Kemudian apa? Yang diangkat menjadi raja namanya siapa? Zunawas. Ya. Yang diangkat, ya. Namanya sulit ya Pak ya? Iya. Taib. Namanya apa? Zunawas. Taib. Nah, inilah yang menguasai apa? Yaman. Dan ternyata Zunawas ini tidak terlalu dekat dengan agama Yahudi. Tidak terlalu dekat dengan agama Yahudi. Ya. Dan dia setelah lama berkuasa, dia mengaku sebagai apa? Tuhan. Iya. Dia mengaku sebagai Tuhan, dan orang yang datang menyembah dia dikasih apa yang dia mau. Dikasih. Ya. Sedangkan orang-orang yang fanatik agama Yahudi pada waktu itu dihukum oleh dia. Dihukum oleh dia. Tapi masih menyebar apa? Agama Yahudi di Yaman pada waktu itu. Nah, karena ada pendeta di apa namanya itu, di daerah Syam. Syam itu dikuasai oleh siapa? Tadi? Syam dikuasai oleh siapa? Romawi. Berarti Romawi agamanya apa? Nasrani. Nah, ini Pak, awal muasalnya. Agama Nasrani. Nah, itu dulu ada pendeta namanya Pimiun. Siapa lagi namanya? Namanya Pimiun. Pendeta ini pingin berdakwah, ya, berdakwah kemana? Di luar dari Syam. Dan ternyata dia menemukan bahwasannya banyak orang Yahudi di Yaman. Dia pingin berdakwah ke Yaman, mendakwahkan agama Nasrani. Akhirnya apa? Berjalanlah Pimiun ini. Ketika dia berjalan Pimiun ini, ya, belum nyampe Afrika, karena Afrika itu kan dekat dengan Yaman Pak ya. Ya, Habasyah itu dekat dengan Yaman. Belum nyampe Afrika, tiba-tiba pada waktu itu dia ditawan. Ya, ditawan, kemudian setelah ditawan diperjualbelikan dan dia jadi budak. Ya, sampai pada waktu itu Pimiun ini sampai daerah yang namanya Najran. Bapak-bapak pernah dengar daerah Najran? Belum pernah ya? Taib. Najran itu dekat dengan Saudi. Daerah Najran, dan termasuk ya. Najran itu ya masuk Afrika ya kalau dulu ya. Itu Najran itu apa, dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ternyata apa? Ternyata Pimiun ini dibeli sampai daerah pada waktu itu namanya Najran. Daerah Najran. Nah, di Najran itu Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan penduduknya itu menyembah pohon. Ada pohon keramat ya, yang besar sekali pohon itu.
Orang itu kalau mau minta sesuatu datang ke pohon itu. Zaman itu, Pak. Nah, pada waktu itu Pimion ini terkenal oleh majikannya. Setiap malam itu kok ada cahaya. Ceritanya begitu, Pak. Ada cahaya yang mana cahaya itu enggak seperti cahaya lilin dan yang biasanya. Karena kenapa? Dilihat ini Pimion ini ternyata ketika dia ada cahaya seperti itu, ternyata dia lagi sholat. Ya, enggak tahu cahayanya dari mana. Akhirnya apa? Yang membeli dia majikannya ini pun terheran, mengatakan bahwasannya apa? Bahwasannya dia bertanya kepada apa? Kepada Pimion tadi ini. Dia katakan, agama apa yang kamu bawa? Agama apa yang kamu kerjakan? Dia bilang seperti itu. Dijelaskan oleh Pimion, ya, tentang agama Nasraninya dia. Ya. Kemudian didakwahin, ya, didakwahin, ya, majikannya terus didakwahin, tapi majikannya nggak mau. Kalau begitu begini, ya, kata Pimion, di sini, ya, orang-orang di sini banyak yang nyembah apa? Nyembah, ya, pohon, dan termasuk kamu, kata dia. Gimana kalau seandainya Allah Tuhanku menghancurkan, ya, Tuhanmu? Dia anggap pohon itu adalah Tuhan. Kira-kira kalau dihancurkan Tuhanmu, berarti kamu akan masuk apa? Agamaku? Dia bilang, ya, saya akan masuk agamamu, katanya dia. Bahkan seluruh Najran ini saya akan kumpulin. Akhirnya apa? Sepakat, dikumpulkan satu Najran itu, Pak. Dikumpulkan satu Najran itu. Ketika dikumpulkan satu Najran, cek satu. Ini mati ya? Berarti keras kan suara saya, ya? Cek. Tes. Bermasalah. Tes. Tes. Masya Allah. Sampai mana tadi? Sampai Najran, ya. Ini kalau sejarah begini, Pak. Ketika dipotong langsung hambar dia. Baik, kita lanjutkan. Jadi ketika Pimion tadi mengatakan bahwasanya apa? Bagaimana kalau Tuhanmu itu kalah dengan Tuhanku? Ya, apakah kalian akan apa? Beriman, mengikuti agamaku? Kata mereka iya. Ya, termasuk apa? Ya, majikannya Pimion ini. Akhirnya dikumpulkanlah orang-orang Najran. Ketika dikumpulkan orang-orang Najran itu, bahwa benar mati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Pimion berdoa kepada Allah. Berdoa betul-betul, tiba-tiba ya, ada apa? Ada petir yang menyambar apa? Menyambar pohon tersebut sampai hancur. Sehingga pada waktu itu seluruh yang hadir di daerah Najran tadi itu semuanya masuk agama Nasrani. Lewat siapa? Pimion ini masuk agama Nasrani dan terkenal bahwa pendana Allah Subhanahu wa taala, ya, di Najran ini agama Nasrani ini sampai di zaman Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pun, ya, mereka dari pendeta-pendeta mereka sempat mau mubahalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mubahalah, Pak? Ya, bersumpah, ya, bersumpah dengan nama Allah, dikumpulkan keluarganya, itu namanya mubahalah. Ya, dikumpulkan keluarganya, siapa yang siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau yang salah dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu hukumannya apa, tergantung mubahalahnya. Dan itu yang terjadi
ya ntar kita akan ceritakan ada pendeta-pendeta dari Najran ini, mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sudah mendakwahi mereka, ya berdialog dengan mereka, tapi mereka masih apa? Belum mau percaya. Akhirnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengajak mubahalah mereka. Dengan cara apa? Membawa keluarga. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam membawa siapa? Membawa Hasan, membawa Husain, membawa Fatimah pada waktu itu. Tiba-tiba ketika mau mubahalah, ya, pendeta-pendeta ini juga bawa anaknya, istrinya juga, ya. Akhirnya apa? Akhirnya Allah perlihatkan di atas itu ada apa? Ada, ya, awan yang hitam, ya, di atas mereka. Sebelum mubahalah itu, ketika mereka mengatakan di antara mereka, oh, kita melihat ada sesuatu di atas ini, nggak usah kita jadi mubahalah, kata mereka. Akhirnya sebenarnya mereka percaya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka tidak mau lepas kedudukannya jadi pendeta. Mereka pun apa yang mereka lakukan? Mereka membayar jizyah kepada apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini daerah Najran. Ya. Yang membawa Nasrani di sana siapa? Pimion Sadi. Ya, yang membawa apa? Nasrani ke sana namanya apa? Pimion. Nah, dari situlah di Najran itu Bapak, Najran itu belajar agama Nasrani sehingga apa? Tumbuh pada waktu itu dai-dai Nasrani di sana. Ada termasuk dai Nasrani namanya Abdullah bin Samir. Namanya Abdullah bin Samir. Rentetan ini Pak, Abdullah bin Samir. Dan Abdullah bin Samir ini dia ingin mendakwahi orang-orang Yahudi. Dan pada waktu itu raja di Yaman, siapa namanya? Wow, diputar nih Pak. Siapa namanya? Zunuas. Ya. Berarti lain kali ini apa namanya itu harus kasih hadiah supaya supaya tahu cepat namanya. Baik. Zunuas, ya, yang ngaku sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ya. Ternyata yang namanya Abdullah bin Samir ini datang ke Yaman. Tiba-tiba dia melihat di sana ternyata, ya, asar bekas agama Yahudi sudah apa? Sudah mulai pudar. Karena kenapa? Rajanya mengaku sebagai apa? Sebagai Tuhan. Akhirnya, ya, Abdullah bin Samir ini ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Abdullah bin Samir ini mulai berdakwah. Tapi karena tidak diterima oleh siapa? Oleh Zunawas ini. Tidak diterima, akhirnya dia dikejar sehingga dia bersembunyi di sebuah gua. Disitulah dia sembunyi. Ya. Dan ternyata dia tidak bisa keluar dari situ. Kalau keluar dari situ akan dibunuh oleh Zunawas. Akhirnya berjalanlah waktu, Bapak pendahara mati Allah SWT, berjalanlah waktu. Zunawas itu punya penyihir, ya, punya tukang sihir yang menguatkan kerajaannya Zunawas pada waktu itu. Tukang sihirnya ini sudah tua sekali, dan dia ingin ada penggantinya yang akan membela rajanya. Ya, yang akan membela rajanya. Akhirnya dibuatlah pengumuman di Yaman itu. Dibuatkan pengumuman. Ternyata pengumumannya itu dari semua yang ada, ya, dari pemuda-pemuda yang ada di Yaman, ternyata yang bisa lolos hanya satu saja. Namanya Waddah. Namanya siapa, Pak? Waddah. Yang disebutkan dalam riwayat Bukhari, ya, Gulam. Pernah dengar itu? Ya. Sudah selesai? Kurang 3 menit. Baik, kita sampai Waddah saja ya. Ya, supaya ingat namanya Waddah ini, ya. Karena ntar kita akan, ya, ceritakan tentang qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud izhum 'alaiha qu'ud
wa hum ala ma yaf'alun ya mayu'ud ya. Itu tentang apa? Kisah apa? Ashabul Ukhdud. Ada enggak kaitannya dengan ini? Ini ntar apa namanya itu rentetannya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kisahkan insyaallah ya. Tadi nama-nama sudah hafal semua Pak ya? Melayang. Waduh. Yang nempel Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.